tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Tinggalkan semua di sini. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Oke, selamat datang dan selamat jumpa kembali bersama saya di Lam Cake ya. Baik, itu tadi lagunya dari Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Itu lagu untuk awal kita jumpa di hari ini. Hari ini di tanggal 10 Juni 2022, Jumat. Dan saat ini di studio sudah jam 23.32 menit malam. Dan saat ini artinya kita topik hari ini kita membahas sosial media itu baik atau buruk nggak sih di kehidupan kita. Jadi banyak orang-orang yang berpikir sosial media itu positif ya, artinya bisa membantu kehidupannya dia begitu ya. Kemudian ada juga beberapa orang yang skeptis dengan sosial media ini sendiri. Ada yang juga yang terusik ya atau terganggu dengan hadirnya sosial media itu. Nah, jadi kalau seiring perkembangan zaman, kehadiran media sosial menjadi semakin beragam ya, mulai dari Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Snapchat, dan lain-lain. Sebagian orang mungkin menganggap perubahan ini memberikan dua dampak media sosial ya, yaitu ya positif ya pasti. Kemudian kalau tidak ada positifnya pasti ada negatifnya. Nah, jadi sekilas kalau media sosial ini memberikan kemudahan ya, pasti ya. Karena kalau dengan sosial media kita bisa berinteraksi walaupun kita sangat jaraknya jauh ya. Jadi jarak yang jauh itu bahkan di benua mana saja di belahan bumi ini terasa dekat dengan adanya sosial media. Jadi dan manfaatnya mulai terasa ya bagi masyarakat, mulai dari yang yang atas ya sampai ke masyarakat bawah.
Hanya saja di sisi lain sebenarnya ada pula dampak negatif dari media sosial ini. Nah itu dia untuk pembahasan kita hari ini adalah sosial media baik atau buruk ya untuk kita sendiri. Jadi di live kali ini saya akan berikan beberapa ulasan ya mengenai sosial media ini, mengenai sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi akan saya jelaskan beberapa ini ya, pandangan beberapa teman-teman ataupun para pakar yang melihat sosial media yang berkembang saat ini apakah lebih cenderung ke positifnya atau ke cenderung ke negatifnya. Tetapi untuk menemani malam ini saya akan putarkan lagu sebuah lagu dari Fabio Aser, Rumah Singgah. Selamat mendengarkan dan check it out. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Tak sadarkah selama ini ku juga selalu menginginkanmu. Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu, bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Jadi tujuan saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya tanpa
saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Oke, sedikit agak melo ya. Baik, itu tadi lagu dari Fabio Asar dengan judul Rumah Singgah yang mengawali untuk pembicaraan atau topik kita hari ini yang dengan judul sosial media itu baik atau buruk bagi kita, tidak ya? Baik, jadi langsung saja kita akan masuk untuk ini ke informasinya. Tapi sebelumnya jika kalian yang sedang menonton live saya ini boleh di share atau di like ya. Kemudian boleh di komentar bagi kalian yang ingin ngasih pendapat, memberikan saran juga boleh, ataupun salam-salam dan ingin diputar lagu apa juga boleh. Silakan ditulis di komentar, saya akan coba bacakan. Baik, yang pertama itu kalau melihat suatu objek kita lihat dulu positifnya dulu ya. Baik, jadi kalau sosial media ini teman-teman sudah pada mengetahui ya ada beberapa macam sosial media ya. Nah, jadi kalau untuk yang sosial media ya namanya sosial artinya untuk yang ini ya makhluk hidup ya. Dan itu ya mencakup ke banyak orang ya, artinya media itu alatnya. Jadi sosial media berarti alat untuk penyampaian kepada orang banyak gitu ya, informasi kepada orang banyak gitu. Nah, jadi kalau untuk yang jenis-jenis sosial media, mungkin beberapa teman-teman sudah tahu, baik dari Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada YouTube, kemudian ada TikTok, kemudian ada Snapchat, ada WhatsApp gitu ya. Nah, itu dia jenis-jenis sosial media yang sering digunakan atau pada umumnya digunakan banyak orang ya. Baik dari segi ekonomi maupun segi informasi ataupun segi politiknya juga digunakan di sosial media ini juga. Nah, jadi untuk yang dampak dari sisi positifnya, kita akan coba yang pertama itu hadirnya sosial media ini yaitu untuk mempermudah komunikasi. Jelas ya, artinya apalagi saat ini kita masih dilanda ya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita harus bekerja ataupun melakukan aktivitasnya di rumah, mengurangi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari penularan virus ini. Nah, jadi beberapa negara termasuk negara kita Indonesia menyarankan untuk bekerja di rumah. Nah, untuk bekerja di rumah memang membutuhkan akses internet ya. Dan selain akses internet memang pasti membutuhkan media untuk penyampaian informasinya ke teman-temannya ataupun ke perusahaan atau koleganya. Nah, jadi media sosial ini sisi positifnya itu memudahkan komunikasi. Jadi salah satu dampaknya media sosial ini dari sisi positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Dan itu pasti ya. Lalu saat ini ada cukup banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, telepon hingga video call. Bahkan media sosial saat ini sudah selain gratis di download, mereka menawarkan fitur panggilannya gratis ya, artinya hanya digunakan data saja ya, pakai datanya saja. Nah, dengan menggunakan media sosial ini, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Bayangkan kalau kita menghubungi telepon biasa ya, kalau menggunakan telepon biasa, menghubungi ke negara lain ataupun ke interlokal saja ataupun ya lokal aja gitu mahal ya dulu ya. Kalau teman-teman ya dulu pernah merasakan hal itu mahal biayanya. Tapi saat ini sudah berkembang ya zamannya. Jadi biayanya lebih ekonomis ya. Artinya pakai data kita pun kalau kita beli yang saat ini mungkin ada yang murah ya. 10.000 sudah dapat 2 giga gitu ya. Saat ini pun operator lomba-lomba menawarkan paket yang lebih murah guna menggait konsumen-konsumen baru atau pelanggan-pelanggan baru. Jadi penggunaannya saling simbolisme mutualisme artinya saling berkaitan. Nah, dari penggunaan inilah jadinya para operator kemudian para penyedia jasa media ini juga berlomba-lomba memberikan fitur-fitur yang menarik ya. Nah, salah satunya ini video call ataupun telepon bisa menggunakan langsung dengan pakai datanya. Nah,
jangkauan komunikasinya pun cenderung lebih luas ya, tanpa ada batas. Jadi kita bisa ini berkomunikasi ke belahan dunia manapun ya. Artinya dengan media sosial saat ini kita bisa berkomunikasi tanpa harus ini ya menunggu beberapa lama waktunya. Kalau kita flashback ya ke belakang, dulu ya susah ya komunikasi ke luar negeri, dan kalaupun bisa itu mahal ya. Jadi ini salah satunya ya manfaat positifnya, memudahkan kita berkomunikasi baik yang pengguna ini kesehariannya internet. Itu yang untuk yang pertama ya guys. Kita putarkan lagu untuk menemani kalian, dan sambil menunggu kalian boleh bisa kasih opini atau pendapat kalian. Saya putarkan lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Selamat mendengarkan, check it out. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Oke, itu dari Tulus, hati-hati di jalan. Ya benar sekali ya, hati-hati di jalan buat kalian yang sedang ini ya, sedang mengendarai kendaraannya baik roda 4 atau roda 2, patuhi rambu lalu lintas ya. Kurangi kemacetan ya, jangan selfie-selfie di jalan, berbahaya. Baik, malam ini sudah pukul 23:49 malam dan masih bersama saya di live Lam Lam Cake. Kalian juga bisa tonton di YouTube saya di Lam Lam Cake ya untuk live ini tersebut. Nah, itu untuk yang pertama sudah saya bacakan ya. Kemudian kita akan masuk ke topik berikutnya. Tapi sebelumnya jika kalian ingin kasih pendapat atau opini boleh dituliskan di chat live kita. Saya akan coba bacakan pendapat kalian ya. Baik, untuk yang kedua kita akan mau masuki untuk yang sisi positif dari sosial media itu adalah memudahkan pencarian informasi. Nah, ini jelas ya, artinya saat ini kita tidak mau ribet ya, artinya dari siapa aja kita sudah bisa belajar gitu, terutama dari Google ini, Mbak Google, orang-orang menyebutnya ini Mbak Google ya. Apa aja Mbak Google ini tahu, apa aja yang kalian cari dari A sampai Z dia tahu. Jadi ini Google ini sudah punya big data ya, data yang besar disimpan di server mereka dan itu menyimpan setiap hari algoritma data-data yang baru akan disimpan dan disesuaikan secara sistematik. Artinya bagi siapapun penggunanya itu bisa mencari apa saja yang mereka ingin ketahui. Jadi kalau kita dulu itu sebelum ada, ini saya cerita dulu ya, padahal saat ini sudah berlaku ya, tidak berlaku lagi maksudnya. Kalau kita dulu kan kalau mencari informasi itu ya mesti ini ya, cari ini ke perpustakaan gitu ya, atau menanyakan gurunya langsung. Tetapi saat ini di zaman modern saat ini siswanya yang lebih aktif ya, karena kemudahan sudah didapat di zaman saat ini sudah modern. Nah, untuk mesin pencari ini ada banyak ya, ada Google, ada Bing, ada kemudian ada apa ya, Chrome itu ya. Nah, jadi banyak ya untuk yang pencarian informasi itu. Dan ini yang sebelumnya pencarian informasi itu cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama, dengan adanya fitur ini lebih memangkas waktu ya, memangkas waktu dan biayanya. Dengan hadirnya media sosial seperti ini, jadi mencari informasi apapun jadi lebih mudah dan gampang. Apapun itu, kalau mau cari menu makanan ini sate Padang ada. Apapun itu ya, kalaupun nanti yang kehidupan manusia purbakala apa saja ada di Google atau di Mbak Google ini. Kalian bisa ketik apa saja mulai dari huruf A sampai Z, kalian pasti menemukannya. Jadi ya zaman-zaman sekarang ya ini ya lebih terbantu gitu. Dan itu membuat orang ini, saya rasa kalau kecanggihan teknologi ini membuat orang jadi ini ya lebih sering berinovasi, artinya ketika dia tidak tahu sesuatu hal atau objek gitu loh. Nah, jadi dia bisa langsung mencari informasi itu di Google ya, Mbak Google ini. Dan sangat-sangat mendukung ya, artinya orang-orang tua pun juga lebih ini, kalau memberi ajaran kepada anak-anaknya tidak terbentur dengan satu media tok ya, hanya buku bacaan anak-anaknya. Tetapi dengan Mbak Google ini kita bisa ini, mulai dari referensinya yang banyak, kemudian pilihan-pilihan kata dan bahasanya juga banyak ya di Google ini. Nah, itu dia. Itu yang kedua ya guys. Kemudian yang ketiga dampak positifnya itu yang ada hadirnya media sosial, yaitu sarana untuk berbisnis. Nah, ini cocok ya buat yang sering-sering jualan ya. Memang ya artinya saat ini memang zamannya zaman jualan ya, apa saja itu, baik dari jasa ataupun barang. Semua orang menjual ya. Tidak ada yang di dunia ini tidak ada jualan ya artinya. Iya memang jualan gitu. Yang sering-sering live itu ya dibantulah orang-orang yang jualan di dunia. Kalau tertarik langsung dibeli, jangan di PHP-in, kasihan ya. Jadi dengan media sosial saat ini memang membantu sekali ya. Artinya yang dulunya kita jualan itu monoton ya, artinya ya kita hanya tinggal di ruko ya atau di warung gitu ya. Dan
hanya pendapatannya ya sekitar lokasinya aja gitu. Dengan bantuannya media sosial saat ini, dengan pilihan yang beragam dan ya sedikit foto-foto yang bagus ya, istilahnya yang enak, eye-catching ya, enak dilihat gitu. Jadi membuat para pembeli lainnya baik dari daerah ataupun luar negeri juga ini tertarik melihatnya, dan itu menambah ini income-nya gitu. Jadi media sosial untuk yang berbisnis ini sangat membantu ya. Bahkan beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk bisnis. Sehingga dengan media sosial ini bisnis kecil pun memiliki peluang yang besar gitu. Ya betul ya. Artinya saat ini sudah ada fitur yang ya khusus untuk jualan gitu. Kayak WhatsApp ya, kalau kita tahu itu WhatsApp bisnis ya, memang untuk yang jualan, karena fitur di WhatsApp bisnis dengan fitur di WhatsApp biasa itu berbeda ya. Di perbedaannya mungkin pada saat di WhatsApp bisnis kita mengaktifkannya, ada beberapa fitur yang secara otomatis sistem akan membalas pesan ketika ada pelanggan yang memesan barang kita, walaupun kita sedang tidak aktif gitu. Jadi sistem secara auto balas, artinya ya, auto balas pesan pelanggan apa permintaannya begitu. Dan beberapa platformnya ini ya e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia ataupun Bukalapak itu ya memang menawarkan jualan gitu. Dan ini sangat membantu ya. Artinya media-media ini, e-commerce ini membantu mulai dari usaha kecil ya, usaha kecil, menengah ataupun yang atas sekalipun menggunakan fitur ini atau media ini. Artinya semua orang bisa memiliki barang tanpa harus ke tokonya langsung. Jadi ya sedikit worth it ya, artinya. Kayak apa dibilangnya? Merasa terbantu banget ya. Terbantu banget dengan media sosial yang menyediakan fitur berbelanja ini. Dan dia, kalau kita lihat beberapa merchant e-commerce ini ya, baik macam Lazada, kemudian Tokopedia ataupun Shopee, mereka kalau kalian lihat itu tampilan awalnya itu kan eye-catching, artinya enak dipandang gitu, tidak bosan mata ini memandang, karena fitur-fitur mereka pun lebih baik dari penyusunan gambar ataupun karakter mereka itu lebih rapi dan lebih mudah penggunaannya, jadi lebih simpel gitu ya, dan mereka tidak membuat ribet para pembeli, karena kalau istilahnya ribet gitu ya, artinya para penggunanya pun bosan gitu, karena ini berserak di sini, kategori ini yang muncul ini kan malas gitu ya, kalau tidak sesuai dengan permintaan pelanggan gitu ya. Baik, itu untuk beberapa positifnya, dan nanti kita akan sambung lagi, tetapi kita akan putarkan beberapa lagu dulu ya untuk yang selingan kita. Dan kalian untuk yang masih mendengarkan live saya, boleh dikirimkan chat live kita, mau untuk kirimkan pendapat atau saran juga boleh, saya akan coba bacakan, ataupun kirim salam-salam juga boleh, saya akan coba bacakan. Lalu untuk yang kalian suka suka sesuatu lagu ingin putarkan, boleh, silakan. Tapi saat ini untuk ini saya akan coba putarkan lagu dari Kangen Band, Cinta Sampai Mati, buat kalian untuk menemani malam ini. Sudah pukul 23:58 malam. Selamat mendengarkan, check it out. Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu. Duhai engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara di setiap langkah
Ku selalu berdoa semoga kita bersama. Cahaya engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Oke, itu lagu dari Kangen Band ya. Kangen Band untuk Cinta Sampai Mati. Ayo, yang cinta jangan sampai mati ya. Yang mati nggak mungkin bercinta. Jadi cintanya jangan sampai mati ya, karena tidak ada gunanya. Baik, saat ini sudah di studio sudah pukul 00.02 menit pagi, artinya sudah memasuki hari baru. Buat kalian yang masih belum tidur ya, yang masih golo-golo di tempat tidur, terima kasih yang masih menonton live saya ya. Saya akan coba lanjutkan untuk yang berikutnya. Untuk yang keempat kita adalah sarana hiburan. Nah, jadi media sosialnya saat ini sudah menjadi kebutuhan terakhir ya. Jadinya akhir-akhirnya jadi media sosial menjadi kebutuhan. Artinya kalau tidak menggunakan media sosial sepertinya beberapa sendi-sendi kehidupannya itu ada yang kurang gitu. Jadi media sosial saat ini sudah menjadi sarana hiburan ya, apalagi saat ini pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya banyak aktivitas di luar rumah. Jadi ya setidaknya memegang HP, handphone ataupun tabletnya yang menggunakan media sosial untuk sebagai sarana hiburan. Jadi masyarakat dihimbau juga untuk tetap di dalam rumah untuk mengurangi penularan virus ya. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Jadi memang ada beberapa termasuk konten-konten kreator ya,
konten-konten kreator yang menggunakan media sosial sebagai ini ya, sebagai hiburan juga ataupun sebagai penikmat hiburan juga. Baik, untuk itu yang sebagai sarana hiburan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sebagai sarana pembelajaran. Ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, sebagai sarana pembelajaran memang pas ya. Jadi kalau untuk yang sarana pembelajaran ini saat ini sudah diwajibkan ya, karena untuk masalah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi juga termasuk anak sekolah ya, anak didik ya, dan mengharuskan belajar di rumah gitu. Nah, jadi media sosial saat ini sudah menjadi sarana pembelajaran juga. Kalau dilansir dari Journal of Educational Computing Research, melalui media sosial para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dan segi pengetahuan maupun kualitasnya lebih baik juga. Jadi memang kalau untuk yang media pembelajaran kali ini melalui online, awal mula mungkin agak sedikit canggung ya, karena penggunaannya belum begitu merata, apalagi internet saat ini tidak merata di seluruh Indonesia khususnya ya. Ada beberapa daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau listrik bahkan. Ya mungkin ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya mereka bisa menikmati listrik saja ya, ataupun bertahan mulai dari listrik, kemudian jalan dan serta komunikasi. Jadi beberapa sekolah-sekolah hingga sampai saat ini mereka masih menerapkan, ada beberapa sekolah yang menerapkan pembelajaran online atau daring ya. Nah jadi melalui pembelajaran online ini beberapa aplikasi berlomba-lomba membuatkan fitur-fitur yang bisa seperti untuk yang sharing-sharing secara live ya. Secara live artinya bisa memuat beberapa orang sekaligus, bahkan 30 ataupun 100 orang dalam satu video ya, dalam satu pembahasan gitu. Jadi dengan media sosial saat ini sudah membantu proses dari pencegahan penularan COVID-19 ini. Dan ini sebagai apa ya, istilahnya zaman sekarang ini, modern ini membuat semuanya lebih mudah ya, lebih gampang ya. Dan beberapa fitur-fiturnya juga lebih mudah digunakan dan lebih menarik, sehingga mereka yang sebagai si pengguna, baik guru, siswa ataupun pekerja-pekerja kantoran juga yang menggunakan fitur-fitur ini lebih gampang berkomunikasi walaupun melalui ini ya, jaringan internet. Baiklah, saya akan coba ini putarkan lagu berikutnya untuk menemani malam ini dari Mahalini, Kisah Sempurna. Selamat mendengarkan, check it out. Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga membuatku
Aku lihat lagi cahaya cinta, dan kamu hadir coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Tuhan, yakinkan cinta ini. Hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Dia juga pertama membuatku kecewa. Kamu yang sembuhkan luka. Kamu untuk selamanya. Oke, itu dia dari Mahalini, Kisah Sempurna. Baik, nah itu dia ya lagu dari Mahalini ya, Kisah Sempurna. Baik, ya kan kita tadi sudah ini ya, sudah membahas sisi positifnya. Dari kalau ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya dari media sosial itu sendiri ya. Artinya hadirnya media sosial di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi saat ini masih pukul 00.12 menit malam ya, dan udara di luar studio terasa dingin di sini ya. Baik, untuk menemani malam kalian saya akan teruskan sampai acara live ini selesai. Kita masuk ya ke tahap yang sisi negatifnya. Baik, jadi selain sisi dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif ya, yang harus diketahui. Artinya memang ada beberapa orang atau oknum yang menggunakan media sosial itu sebagai kecurangan ataupun kesalahan dalam penggunaan media sosial. Jadi sisi negatifnya dia gunakan atau dia manfaatkan untuk sesuatu tujuan ataupun sesuatu keinginannya, baik perorangan ataupun kelompok tertentu. Nah, tentunya untuk mengetahui dampak media sosial dari sisi negatif adalah hal penting agar para pengguna media sosial lebih bijak untuk menggunakan teknologi ini. Ya, benar sekali ya, artinya media sosial ini ada dampak buruknya dan itu sudah merambah ya, merambah ke ini masyarakat kecil ya, mempengaruhi perekonomian juga, dan kemudian suatu tatanan kehidupan juga berubah dengan adanya media sosial ini. Baik, yang pertama kalau untuk yang sisi negatifnya yaitu mengganggu kesehatan mental. Ya, jadi kalau kita lihat ya di berita-berita beberapa pengguna-pengguna media sosial yang berlebihan
itu mengganggu kesehatan mental. Ini mempengaruhi dari siklus tidurnya yang tidak teratur ya. Kemudian dia sering menggunakan sosial media sampai berlarut-larut malam ya. Dan apa ya? Penggunaannya yang berlebihan ini yang cukup membahayakan sehingga membuat sistem ketubuhannya atau metabolisme tubuhnya itu terpengaruh, dan kalau kita kurang tidur ya contohnya kita sering gampang tersinggung ya, karena kita merasa capek gitu ya, istilahnya tidurnya tidak sehat gitu, tidak penuh 8 jam gitu ya. Jadi mudah ya, mudah marah, mudah tersinggung gitu. Jadi siklus kehidupan kita jadi berubah, kemudian sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ya tersinggung gitu. Dan itu sangat memperburuk citra diri kita. Nah, jadi kalau penggunaan media sosial yang berlebihan itu sangat berbahaya bagi kesehatan mental kita ya. Jadi ada sebuah penelitian mengungkapkan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia, khususnya pengguna internet yang cukup banyak ya. Nah, penelitian yang dipresentasikan dalam sebuah makalah oleh Sujarwoto, kemudian ada Gindo Tampobolen dan Adi Cilik Pierawan meneliti efek spesifik dari media sosial pada kesehatan mental di negara-negara berkembang. Jadi ditemukan bahwa media sosial memiliki efek buruk pada kesehatan mental seperti yang telah didokumentasi secara global. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, yang orang yang sering pengguna media sosial yang berlebihan itu mau apa ya? Tidak mau diganggu gitu. Kalaupun dia yang dulunya bercanda-canda, dia sedikit-sedikit dicandain tersinggung, sedikit-sedikit dicandain marah gitu ya. Jadi mudah temperamen jadi gitu ya. Ini ya sisi negatifnya ya. Jadi cukup berbahaya gitu. Baik, yang berikutnya untuk yang sisi negatifnya adalah kecemburuan sosial. Kenapa ini termasuk kecemburuan sosial dalam media sosial, apa kaitannya ya? Kalau kita pikirin ya bisa mempengaruhi ini. Artinya kalau kalian pernah lihat ya YouTube atau TikTok yang mau mamerkan kekayaannya gitu ya. Kemudian mau memamerkan sesuatu yang ya tidak ada yang salah dengan itu, hanya saja beberapa orang yang merasa gitu ya, wah dia enak ya kaya hidupnya ya, kapan gitu, boleh menggunakan. Artinya ada kecemburuan sosial yang kalau salah digunakan ya secara berlebihan itu berbahaya gitu ya. Bisa aja dia demi konten gitu, biar kelihatan kaya, demi orang-orang lain gitu biar kelihatan kaya, dia mencuri gitu ya. Ya bisa aja mempengaruhi ya. Mungkin beberapa kalian bisa ngasih pendapat gitu, yang dimaksud kecemburuan sosial ini mempengaruhi dari media sosial ya, dipengaruhi oleh media sosial sendiri. Jadi ada beberapa peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Nah itu dia ya. Jadi ya sedikit bermasalah juga gitu media sosial ini. Jadi orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Jadi ada yang pamer glamor-glamor harta, ada yang merasa cemburuan kayak gitu ya. Ya enak banget gitu ya kalau dia tengok orang-orang yang mau memamerkan duit, kekayaan gitu. Dan dia yang tim rebahan, mana sih yang tim rebahan yang berharap menjadi kaya gitu, dapat uang 100 miliar gitu ya, tiba-tiba dapat uang 100 miliar ya gitu. Melihat konten-konten seperti itu ya apa ya jadi cemburunya juga ada ya gitu. Tapi walaupun kalau dia berlebihan cemburunya itu bahaya ya, artinya bisa mencuri atau merampok ya demi konten atau demi biar diakui orang-orang lain, kawan-kawannya, biar lebih hebat gitu ya. Itu yang berbahaya guys ya.
Baik, itu untuk yang sisi negatifnya saya sudah bacakan, dan saat ini masih jam 00:20 pagi di waktu studio. Dan kalian jika ingin salam-salamnya boleh, kemudian boleh memberikan opini juga boleh ya. Baik, untuk menemani pagi hari ini saya akan coba putarkan lagu. Nah, jadi lagu ini berikut dari apa? Apa kabar sayang dari Armada. Selamat mendengarkan, check it out. Seharian aku tak tenang, seperti orang kebingungan. Pikiranku tak karuan, khawatirkan kamu di sana. Tak tahu apa gerangan, mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya. Tak lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Seharian aku tak tenang, khawatirkan kamu di sana. Tak tahu apa gerangan, mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya. Tak lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Aku kan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya? Telah lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Aku kan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Aku akan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Oke, itu dia lagu dari Armada, apa kabar kamu sayang.
kalau saya lihat ya itu video klipnya sangat sedih sekali. Ternyata ada seorang ayah yang membawa pulang sepatu bola ya untuk anaknya. Yang anaknya itu pecinta sepak bola ya. Tetapi di endingnya itu ternyata anaknya sudah meninggal gitu. Jadi saya lihat video klipnya sangat sedih ya. Jadi dia membuat video klip lagu ini, apa kabar kamu sayang di sana, itu artinya ya seseorang yang disayangi yang sudah jauh di sana ya, di dua alam berbeda. Tapi saya tidak tahu untuk yang beberapa versi orang mungkin ya apa kabar di sana untuk yang pasangannya ataupun orang tuanya atau orang yang disayanginya. Tapi di video klip ini Armada menyajikan bahwa seorang ayah yang menyayangi anaknya yang sudah lama meninggal. Bukan sudah lama sih, sudah meninggal. Dan dia membawa sepatu bola kesukaan anaknya. Tetapi dia menangis ya karena sepatu bola itu diletakkan di atas kuburan anaknya. Sedih ya. Baik, kita akan langsung kembali ke topik kita ya. Itu dampak negatif dari media sosial sendiri. Baik, kita akan masuk ke dampak sosial negatifnya. Yang berikutnya adalah harga diri dan pencarian perhatian. Ya ini apalagi ya. Jadi kadang-kadang media sosial itu jadi ini ya kayak penentu harga diri jadi ya di konten-kontennya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini cocok artinya beberapa orang yang memiliki konten yang seperti yang saya bilang, yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa ada beberapa orang yang memamerkan kekayaannya ya. Jadi harga dirinya ya sedikit lebih naik gitu ya. Dan beberapa orang ya mungkin ada yang konten-konten yang apa ya, sebenarnya tidak melecehkan gitu atau tidak menyinggung, tetapi ya beberapa orang menanggapinya jadi seperti melecehkan atau menyinggung sesuatu atau kaum ya. Dan ini menjadi pencari perhatian. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan bahwa ada yang membuat konten apa ya, sebenarnya salah dia gitu, tapi di posting dia gitu biar nanti dia dapat views ataupun beberapa, karena gini, beberapa alat media sosial ini melihat algoritma penonton. Jadi kalau ada sesuatu yang viral dan itu sering ditonton berulang-ulang, jadi nanti algoritma sistem mereka, video yang sering diputar ini akan selalu muncul di beranda-beranda orang lain gitu. Dan itu menjadi income dari si pemilik akun. Nah, beberapa yang trending saat ini kan kejadian ini ya, meninggalnya salah satu ini ya, anak dari gubernur kita. Jadi beberapa orang ada yang ini memberikan informasi bahwa anaknya itu tidak meninggal gitu, tapi padahal udah sudah dipastikan bahwa itu sudah meninggal. Nah, jadi ada beberapa orang yang ini berusaha membuat seperti itu, jadi biar jadi bahan perhatian orang gitu. Jadi ada kesehatan mental yang ditimbulkan dari dampak media sosial ini. Dari sisi negatifnya tak cuma berupa ketidakbahagiaan dan depresi saja. Kadang orang pengguna media sosial ini menjadi depresi ya. Artinya kalau untuk yang depresinya, kalau tidak diperhatikan ya, jadi ya peluapan emosinya gitu ke media sosial begitu. Masalah harga diri dan menjadi sosok yang mencari perhatian juga menjadi dampak negatif dari kecanduan media sosial. Rentetan konstan dari foto-foto yang difilter sempurna yang muncul di Instagram atau di aplikasi lain akan membuat sebagian besar orang akan merasa rendah diri atau membuat harga dirinya terluka. Nah, itu ada beberapa konten-konten yang sebenarnya tidak menyinggung, tapi di sisi lain jadi merasa tersinggung orang lain gitu ya. Jadi ketika kita menilai berdasarkan pada bagaimana melakukan orang lain di media sosial, kita sesungguhnya menempatkan kebahagiaan dalam variabel yang sepenuhnya di luar kendali.
Itu dia ya. Jadi untuk teman-teman ya, kadang media sosial itu jadi penentu harga diri ya, dan pusat pencarian perhatian beberapa kalayak orang ya. Itu tidak baik ya. Artinya kalau memang ada masalah gitu ya, diceritakan, diselesaikan, jangan di media sosial, di pamer-pamer gitu. Karena media sosial itu tidak serta merta langsung membantu. Ada memang beberapa kejadian-kejadian dengan bantuan media sosial memang dibantu atau tertolong gitu ya. Tetapi tidak semua yang kejadian-kejadian yang dipamerkan di media sosial itu dibantu oleh beberapa orang yang penggiat dari media sosial tersebut gitu. Jadi beberapa masalah ya kalau memang menurut kalian tidak layak diposting ya, ya jangan, saya rasa jangan ya, karena itu bisa beberapa kendala-kendala akan muncul gitu ya, bermasalah-masalah berikutnya akan muncul gitu. Jadi itu ya. Nah berikutnya kita akan media sosialnya untuk yang sisi negatifnya adalah pornografi ya. Kenapa ini termasuk? Karena konten-konten saat ini media sosial ini sudah merambah ke arah-arah sisi-sisi pornografinya. Dan ini dikonsumsi oleh semua orang ya, baik dari usia, jenis kelamin, kemudian suku ataupun ras ya. Artinya tidak mengenal hal-hal untuk yang konten seperti itu, tidak mengenal hal yang seperti itu ya. Jadi semuanya melahap informasi ini. Jadi pornografi sudah masuk ke ranah media sosial. Hati-hati buat kalian pengguna media sosial ini, lebih bijak ya. Jika ada anak atau saudara kalian yang masih di bawah umur, pengguna media sosial mohon dipantau ya. Karena kalau kita lihat mungkin beberapa anak tidak mengerti ya hal-hal seperti ini ya, termasuk pornografi. Tetapi jika ini diteruskan atau sering dilihat anak-anak ya di bawah umur yang belum bisa memaknai dari sebuah sebuah kata-kata ataupun sebuah gambar gitu secara utuh, belum bisa dimaknai, dan itu bisa berakibat fatal ketika dia sudah beranjak dewasa. Karena jika dia sering melihat hal seperti itu, pasti di dalam secara otomatis menstimulus otaknya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi apa yang sering dilihat dia ingin lakukan seperti itu gitu. Jadi terdorong untuk melakukan hal yang dilihatnya itu. Jadi pornografi sudah merana ke media sosial. Jadi hal ini karena memang banyak konten pornografi yang ada di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya terutama untuk anak di bawah umur. Para orang tua atau sahabat atau teman yang memiliki anak di bawah umur mohon diperhatikan ya sosial medianya. Jika menemukan hal seperti itu dihapus ya, kontennya dihapus, dilaporkan anaknya ya, bukan karena harus dipukul atau diapain, tapi diberikan nasihat ya. Karena anak-anak seperti ini tidak mengerti gitu ya. Jadi pornografi sudah masuk ya untuk untuk yang meranah ke bawah umur. Baik, sambil menemani malam ini kalian juga boleh kirim pendapat ya, opini untuk topik apa yang dibahas ke depannya ya. Boleh dituliskan. Dan saya akan coba putarkan lagu dari Lyodra, Pesan Terakhir. Selamat mendengarkan. Check it out. Telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa. Ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu mencintaiku
sepenuh hati.